Wanita pelampiasan. Bab ke-26. Sayang, boleh aku bermain-main? Tanyanya. Kenapa? Aku selalu rindu dengan ini jika berjauhan. Mar pun mengangguk. Ansel melepas pakaian yang dipakai Mar. Ansel mulai memainkannya sampai Ansel tertidur. Mar menatap wajah lelah Ansel lalu mengecup keningnya. Pagi sudah tiba. Ansel terbangun namun tidak mendapati wanitanya. Ansel bangun dan mencarinya. Mar tengah sibuk dengan kedua anaknya. Hari ini mereka akan mencari sekolah baru. Pagi sayang. Pagi papa. Selin, Selo, hari ini kalian sudah bisa mulai sekolah lagi ya. Nanti biar Jason yang mengantar, ucap Ansel. Biar aku juga ikut mengantar mereka, An. Tidak sayang. Hari ini aku berangkat jam 10. Kita bisa menghabiskan waktu kita berdua. Tapi Ans, mereka kan baru pindah. Khawatirnya nanti mereka malah tidak nyaman. Ansel pun diam sambil berpikir. Kalau gitu kita antar mereka. Ye, asik. Papa juga antar kita, teriak Selo. Mereka pun melanjutkan makannya. Mereka berangkat mengantar kedua anaknya berangkat sekolah. Setelah dipastikan mereka sudah masuk ke kelas, Ansel dan Mar pun kembali pulang. Ans, bolehkah aku mencari kesibukan? Tidak sayang, aku tidak mau kau berada di luar. Cukup dalam menemani anak-anak kita dan juga menyambutku saat pulang. Aku bosan, Ans. Nanti aku tambah lagi hiburan di rumah biar kamu nyaman. Mar pasrah dengan penolakan sang suami. Mereka pun akhirnya sampai di mansion kembali. Mar langsung berjalan menuju ke kamar, sedangkan Ansel pergi ke ruang kerja menyiapkan segalanya. Mar sedang mencoba lingerie hadiah pernikahan dari Mommy Ansel. Mar mematut dirinya di cermin. Kok aku kurang suka ya? Terlalu memperlihatkan tubuhku seperti wanita-wanita penggoda saja. Mar tersentak saat ada tangan kekar melingkar di pinggangnya dan mengecup-ngecup punggung dan ceruk lehernya. Apa maumu? Kenapa siang-siang pakai pakaian begini? Aku sedang mencoba hadiah dari Mommy. Ucap Ansel melirik tajam Mar. Oh iya, aku baru ingat sesuatu, Ans. Ucap Mar mencoba mengalihkan pandangan tajam Ansel. Namun tak peduli, alasannya Ansel tetap mencium istrinya yang sudah membuat dirinya tidak mampu menahan godaannya lagi. Akhirnya pergumulan itu tidak bisa ditolak oleh Mar. Ansel tetap memegang posisi yang lebih kuat sehingga Mar harus menunduk pasrah di bawah gonggongan Ansel. Ansel membaringkan tubuh istrinya di atas dadanya setelah permainan panas mereka usai. Aku akan segera mandi dan bersiap pergi, ucap Ansel sambil mengecup pipi Mar. Ans, apa yang membuatmu jatuh cinta padaku? Padahal kan kau tahu aku tidak secantik wanita yang sudah dikenalkan Mommy ke kamu. Ansel menatap wajah Mar. Ya, dia memang tidak cantik, bahkan tubuhnya juga tak sehot wanita-wanita yang selalu menemani Ansel setiap malam, batinnya. Aku juga tidak tahu, rasanya semenjak kau hadir di hidupku 6 tahun lalu, telah membuat hatiku sedikit nyaman. Kalau kadang aku menolak, namun saat melihatmu ada di ruang kerja, aku selalu ingin bersamamu. Aku ingin kau menjadi milikku untuk selamanya. Kau itu beda dari wanita yang telah kutiduri. Sejak kepergianmu, gairahku pun menjadi menurun. Namun kini gairahku telah kembali, terang Ansel. Ansel mengecup kening istrinya, lalu bangkit dari tidur segera membersihkan tubuh. Namun tangan Mar berhasil mencengkalnya. Ans, apa kau menikahiku hanya untuk sekedar pelampiasanmu saja? Tanya Mar. Ansel menatap lekat mata wanitanya, ada kesedihan di matanya. Ansel kembali duduk dan tepat di depan Mar. Ansel membingkai wajah Mar dan tersenyum. Tidak sayang, aku mencintai bukan karena satu itu. Untuk melampiaskannya saja, tapi aku mencintaimu. Karena wanita kamu itu wanita yang berbeda dari wanita di luar sana. Ucapnya, lalu kembali mengecup bibir dan pipinya. Sudah ya, aku harus mandi. Mar pun mengangguk menatap kepergian Ansel di kamar mandi. Di kamar mandi sambil berendam, Ansel masih terngiang pertanyaan terakhir istrinya. Apa iya, jika aku hanya memanfaatkan dirinya untuk kebutuhan diriku saja, tapi itu tidak mungkin, karena aku selalu nyaman saat ada di sampingnya, batinnya. Ansel menyudahi berendam dan segera keluar kamar mandi. Ansel melihat bajunya sudah disiapkan oleh sang istri, namun Ansel tidak melihat dirinya ada di sini. Ansel segera berpakaian dan segera bersiap pergi. Ansel mencari wanitanya yang baru kemarin resmi dari istrinya. Sayang, kau di sini. Mar menoleh dan tersenyum. Aku berangkat dulu jaga anak-anak kita ya.
Mar mengangguk dan Ansel segera mencium pipinya lalu segera pergi. Ansel pergi keluar kota untuk 2 hari. Mar pun sudah segera bersiap untuk menjemput kedua anaknya. Mar berendam di kolam renang sambil meregangkan otot-ototnya. Setelah dirasa cukup, Mar segera keluar dari air. Mar telah bersiap untuk pergi menjemput. Bunda, hei, kalian sudah pulang. Bunda hampir aja mau jemput kalian. Sudah, Bunda. Mar mengajak kedua anaknya ke ruang makan setelah berganti baju dan membersihkan tangannya. Ponsel Mar berdering, Mar segera mengangkatnya. Halo Ars, halo sayang, sedang apa? Papa, mereka sudah pulang. Iya. Mar mengarahkan ponsel ke kedua anaknya. Mereka pun ngobrol entah apa yang mereka bicarakan. Mar lebih memilih membereskan meja. Bunda ini sudah, Papa banyak kerjaan. Oh ya? Mar mengambil ponsel dari anaknya melanjutkan obrolan dengan suaminya. Sayang, jaga dirimu baik-baik ya, aku pulang besok malam. Iya Ans, kamu juga. Jangan coba-coba mainin wanita lagi. Ucapnya mendapat kekehan dari Ansel. Percayalah pada suamimu sayang. Akhirnya obrolan pun terputus. Mar segera menemani anaknya tidur siang. Setelah itu, Mar lebih memilih tidur di kamarnya. Hari sudah sore. Mar dan kedua anak tengah sibuk bermain di kebun belakang. Mereka tengah asik bermain dengan kelinci-kelincinya. Mar sibuk merapikan bunga-bunganya. Hari pun sudah semakin sore dan matahari mulai menghilang. Mar dan kedua anaknya telah berada di meja makan setelah tadi sibuk dengan kelincinya. Sudah malam. Tidurlah sayang, Bunda juga mau tidur, ucap Mar sambil membacakan dongeng untuk Selin. Sedangkan Selo sudah terlelap sejak tadi, di tempat yang berbeda. Hansel masih berkutat dengan berkas-berkasnya. Malam ini adalah malam untuk menyelesaikan proposal dan malam final. Setelah Ansel membaca keunggulan-keunggulan dari gagasan yang Ansel rancang, akhirnya ketua dewan memutuskan tertarik dengan pengajuan Ansel. Setelah kami mencerna dan mempelajari dari semua rancangan Tuan Thomas dan Tuan Gerald, kami timbang kembali ternyata rancangan Tuan Thomas lebih menarik bagi kami. Ruangan pun jadi meriah, banyak ucapan selamat dan tepukan untuk Thomas. Selamat Tuan Ansel, Anda berhasil menduduki proyek terbesar di kota ini, ucap Jimmy. Rasanya tidak pantas saya menerima selamat darimu, Jim. Kau bahkan yang banyak sibuk untuk proyek ini. Jadi aku yang harus ucapkan selamat atas keberhasilanmu, Jim, ucap Ansel. Lalu keduanya saling berpelukan. Hari sudah malam, dan Ansel segera kembali ke hotel yang sudah dipesan. Ansel melihat arlojinya menunjukkan jam 8 malam. Ansel segera membersihkan istrinya, setelah itu dia akan menelpon istrinya. Padahal baru sehari jauh darinya, kenapa aku sangat merindukannya? Ucap Ansel menggeser tombol hijau untuk memulai panggilan. Pada deringan kedua baru diangkat. Halo sayang, halo Ans, selamat malam, anak-anak. Mereka sudah tidur. Mereka pun ngobrol cukup lama. Ansel merasa istrinya sangat mengantuk. Akhirnya Ansel menyudahi obrolannya. Ansel mulai berbaring dan mencoba untuk tidur. Namun Ansel begitu sulit untuk memejamkan matanya. Ansel malah terbayang wajah dan kemolekan tubuh sang istri. Sial, apa aku harus membawa Mar ke sini agar bisa tidur? Kesal Ansel. Akhirnya Ansel pun mengambil jaket dan ponsel. Ansel segera keluar kamar hotel menelpon seseorang untuk menjemputnya. Tak butuh waktu lama, penjemputan pun sudah datang dan Ansel segera masuk. Kini Ansel sudah sampai di tempat tujuannya. Ansel membuka pintu, tetapi begitu sepi tidak ada suara apapun. Hanya ada suara bunyi detak jam dinding. Ansel membuka pintu kamar dan mendapati wanitanya hanya memakai lingerie tanpa memakai bra. Ansel melepas celana serta jaketnya dan membuka selimut. Ansel pun tidur di sampingnya dan langsung meraih tubuh wanitanya. Tak butuh waktu lama, Ansel pun tertidur. Lenguhan wanita yang ada di sampingnya membuat Ansel membuka mata. Ans, apa yang kau lakukan? Tanya Mar. Biarkan seperti ini, aku sudah ngantuk, kembalilah tidur, ucap Ansel dengan suara paraunya. Mar pun dia membiarkan suaminya tetap berada di posisinya seperti saat ini. Mar menatap wajahnya dan mengelus kepalanya. Pagi sudah tiba. Ansel sudah rapi dengan setelan jasnya. Ans, kau sudah bangun? Tanyanya. Iya, aku harus berangkat pagi ini karena ada meeting lagi nanti jam 7 pagi. Aku siapin sarapan ya, tawar Mar. Ansel mengangguk. Mar keluar kamar, Mar akan membuatkan sarapan buat suaminya. Sayang. Tangan Ansel melingkar di pinggang Mar mencium ceruk lehernya.
Duduklah, Ans, aku akan siapkan sarapan. Biarkan seperti ini, aku nyaman saat seperti ini. Sarapan pun sudah Mar siapkan dan kini Ansel tengah duduk menikmati sarapannya. Ans, bukannya baru nanti malam kau akan pulang? Ansel terdiam membayangkan dirinya seperti anak bayi lagi. Semalam aku tidak bisa tidur di hotel. Kenapa? Ansel terdiam mau cerita tapi dia takut istrinya menertawakannya. Kau kan tahu semenjak bersamamu aku tidak bisa tidur sebelum dapat itu darimu sayang, jawab Ansel dengan polos. Mar membuang napas kasarnya, ingin tertawa tapi kasihan juga. Untung dia ingin jalan pulang. Coba kalau tidak, hanya untuk bisa tidur saja, pasti dia akan kesusahan. Sayang, kok diam? Tanya Ansel. Mar tersenyum. Tidak apa-apa. Ansel telah selesai sarapan, segera pergi sebelum jam 6. Ansel harus segera sampai di hotel untuk membereskan berkas-berkasnya. Sayang, aku berangkat dulu ya, ucapnya mencium kening sang istri. Hati-hati, Ans. Mar menatap kepergian sang suami hingga tak terlihat. Bunda, panggil Selin. Hei, anak bunda udah bangun. Mar mendekati sang putri mencium pipinya yang gembil. Anak bunda makin berat aja nih. Mar menggendong Selin sambil mencium lehernya. Ih, geli bunda, teriak Selin. Mereka pun kini sudah berada di meja makan. Bunda, Selo sakit, ucap Selo tidak sangat pucat. Sayang, kau kenapa? Mar begitu panik, segera mengambil obat untuk Selo. Selo sayang, minum obat dulu ya, habis ini Selo istirahat aja. Selo pun mengangguk setelah mengantar Selin sekolah. Mar segera pulang. Mar sangat khawatir dengan keadaan Selo. Mar langsung masuk ke kamar Selo dan mengecek keadaannya. Ponsel Mar berdering. Sayang, kenapa wajahmu? Tanya Ansel melihat wajah Mar dari layar. Gak apa-apa, Ans. Kau sedang di kamar Selo. Apa yang terjadi? Ans, Selo demam, tapi aku udah beri obat. Sebentar, aku panggilkan dokter kenalanku. Kamu tenang ya, semua akan baik-baik saja. Mar pun mengangguk dan panggilan pun berakhir. Tidak butuh waktu lama. Dokter yang Ansel hubungi sudah datang. Bagaimana dok dengan anak saya? Dia hanya kelelahan nyonya, mungkin kemarin habis perjalanan jauh. Oh, terima kasih dokter, memang kami baru pindah ke sini baru 5 hari. Ini resep obatnya nyonya, kalau bisa segera diberikan. Terima kasih dok. Malam telah tiba, Mar sedang menemani Selo di kamar sehabis minum obat, Selo langsung tidur. Mar pergi ke kamarnya mengganti baju tidur. Mar merasa hari ini begitu melelahkan. Dia pun mengambil pakaian asal dan langsung membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Mar lupa jika hari ini Ansel akan pulang sehingga dia tidak menyambut kedatangannya. Jam 9 malam, Ansel tiba di rumah dan mendapati kamarnya terbuka. Tidak biasanya kamar itu akan terbuka dengan luas. Ansel pun segera pergi ke kamar, namun sepi, tidak ada siapapun. Ansel melihat ke tempat tidur, Ansel langsung tersenyum melihat wanitanya tengah tertidur pulas. Ansel pergi ke kamar Selo melihat keadaan Selo. Ansel pun mengecek keadaannya. Syukurlah, sudah lebih baik. Ansel keluar pergi ke kamar Selin. Ansel tersenyum mendapati putrinya yang mirip dengan ibunya. Ansel mencium kening putri tercintanya lalu keluar. Ansel masuk lagi ke kamar melepaskan semua pakaiannya. Ansel akan membersihkan dirinya dulu sebelum tidur. 15 menit kemudian, Ansel telah selesai dan segera keluar. Ansel hanya memakai celana boxer lalu menyusul istrinya tidur seperti biasa. Ansel akan melakukan ritualnya seistrinya sampai tertidur. Mar menggeliat saat merasakan ada yang memainkannya. Ans, kau sudah pulang? Tanyanya dengan suara parau. Apa kau mau makan biar ku siapin? Ans melepas dirinya dan menatap wajah istrinya. Aku mau makan kamu saja sayang, aku rindu. Ansel pun mengecup bibir Mar. Mar pun membalasnya. Mereka saling berciuman bibir hingga panas. Sayang, aku mau merindukanmu. Aku menginginkan baby sayang, ucapnya. Mar hanya memejamkan mata. Setelah pergumulan panasnya, Ansel mengucapkan terima kasih kepada sang istri. Lalu wajah Ansel kembali ke dada Mar, kebiasaan agar bisa secepatnya mendapatkan kantuknya. Tak terasa, mereka telah menjalani hidup bersama selama 10 tahun. Mereka belum lagi dikaruniai anak. Ternyata kesuburan Ansel bermasalah, namun tidak membuat Mar bersedih, karena mereka sudah memiliki Selo dan Selin. Kehidupan mereka begitu indah. Setiap ada masalah, mereka selalu menyelesaikan, tidak pernah mengungkit. Saling percaya dan memaafkan adalah kunci kebahagiaan mereka hingga saat ini.
Hansel kini selalu membawa istrinya kemanapun dia pergi untuk waktu yang cukup lama karena khawatir dengan kebiasaannya sebelum tidur. Bersambung.